Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel aku Haryani CN. Di sini channel yang membahas seputar pemakaman. Nah, kita udah di awal Agustus 2023. Biasanya awal bulan semangat baru ya. Jadi selamat memasuki bulan kemerdekaan. Kita harus merdeka ya. Salam sukses, salam santun buat semuanya. Nah, untuk season hari ini ya, insya Allah mulai 1 Agustus ini saya akan upload rutin tiap harinya, satu hari satu tema ya. Nah, untuk tema hari ini saya akan membahas seputar item kelengkapan berkas yang harus dilengkapi setelah pemakaman ya. Nah, biasanya kan udah pada nguburin nih, apa aja yang harus dilengkapin. Nah, simak ini baik-baik. Kalau perlu dicatat ya dicatat, kalau perlu disimak ya didengarkan dan dipahami. Oke. Yang pertama, sudah pasti identitas dari almarhum atau si jenazah, yaitu KTP, kitas, atau paspor. Kalau memang jenazahnya dari luar negeri atau dari disabilitas gitu kan. Kalau disabilitas biasanya nggak pakai KTP, ada namanya mungkin kartu pengenal atau kartu keterangan gitu ya. Ya itu nggak masalah, pokoknya tanda pengenal untuk mengetahui identitas dari si jenazah tersebut atau almarhum ya, almarhum almarhumah. Yang kedua ya, itu KTP ahli waris. Nah, kalau memang dia belum punya anak, belum ada keturunan, nggak harus ahli waris, jadi penanggung jawab lebih tepatnya ya. Jadi siapapun boleh menjadi penanggung jawab dari si jenazah tersebut gitu ya. Nah, misalnya nih ahli warisnya ada banyak, katakanlah lebih dari satu, tetap yang dilampirkan satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, setelah itu, setelah surat kelengkapannya dilengkapin ya, itu tadi 2 item ya, berarti ada lagi itemnya. Soalnya kurang lebih ada sekitar 8 item ya untuk TPU DKI Jakarta. Nah, yang ketiga ini pengantar RT RW. Nah, pengantar RT RW-nya itu dilampirkan kopiannya biasanya ya. Nah, banyak yang nanya nih, pengantar RT RW-nya itu dari tempat si almarhum meninggal atau dari tempat sesuai domisili KTP gitu ya. Bebas, yang penting terlampir. Boleh dari domisili KTP, boleh juga dari tempat si almarhum di mana dia meninggal gitu ya. Karena kan ada yang beda tuh, ada yang meninggalnya di rumah mertua, meninggalnya di rumah menantu, meninggalnya di rumah saudara kan gitu ya. Oke. Itu 3 item, berarti masih ada 5 lagi nih. Oke, dengerin ya. Yang keempat itu sudah pasti surat medis, surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau dokter praktek boleh, klinik gitu ya. Pokoknya harus ada surat medis yang menyatakan bahwa benar si almarhum meninggal dunia, sakitnya apa, penyebabnya apa, jelas gitu ya. Nah, surat medis tersebut yang dilampirkan kopiannya untuk kelengkapan pemberkasan seperti itu. Nah, itu baru 4 poin. Poin yang kelima adalah IPTM. Surat IPTM. Apa itu IPTM? Surat izin penggunaan tanah makam ya, jika memang ditumpang pemakamannya. Tapi kalau nggak ditumpang itu nggak perlu dilampirin. Tapi kalau ditumpang dilampirin ya. Tumpangannya yang sebelumnya yang perpanjangan per 3 tahun. Terus ada bahasa nih ya, kalau misalnya suratnya hilang, untuk lampirannya gimana? Bisa diganti dengan surat kehilangan dari kepolisian gitu ya. Nah, nanti surat kepolisiannya itu dilampirkan
bagaimana cara membuatnya ya nanti akan saya bahas di video saya yang berikutnya ya. Tapi dalam konteks di sini saya mau kasih sedikit bocoran bahwasanya kita ke polsek itu nanti dibawakan notis dari petugas TPU. Nah, notisnya itu bagaimana caranya nanti di video selanjutnya ya. Jadi ada pengecekan petak makam, ada lokasi blok belat petak, pokoknya nanti saya rinci ya di uploadan berikutnya. Makanya update terus, jangan lupa dukung, subscribe, jangan lupa follow ya. Pokoknya kalau memang bermanfaat ya alhamdulillah informasi ini disimpan gitu ya di FLKS, sukai, di like, di komen, boleh ada masukan-masukan, saya senang membacanya dan saya akan membalas, saya akan merespon gitu ya. Nah, setelah surat IPTM tersebut ada lagi kelengkapan berikutnya, yaitu yang paling utama banget nih ya, akte kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan gitu ya. Nah, akte kematian itu didapat dari kelurahan sesuai domisili KTP si almarhum. Jadi nggak bisa semua kelurahan DKI menerbitkan akta kelurahan karena terkait dengan Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi benar bahwa orang tersebut adalah penduduk dari kelurahan tersebut gitu. Jadi kan Dukcapil itu mendata siapa-siapa saja yang meninggal, siapa-siapa saja yang lahir. Jadi ada populasi berkurang atau bertambahnya penduduk di daerah tersebut gitu ya. Jadi lapornya akte kematian sesuai dengan lokasi domisili KTP almarhum. Kalau misalnya KTP-nya di luar kota gimana gitu kan? Misalnya di mana? Di Bekasi, di Depok, di Tangerang, atau mungkin yang jauh di Padang, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa. Ya, itu disesuaikan ya. Memang kalau memang di luar kota ya harus di luar kota. Misalnya di Riau ya, keluarga yang di Riau urus ya. Terus nanti kalau sudah jadi difotokan, bisa di print atau di via email, atau mau dikirim juga nggak apa-apa. Kan dari petugas TPU diberikan waktu 30 hari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengurus akta kematian. Semua ada solusinya, semua ada jalannya. Oke? Untuk akte kematian udah. Nah, terus apa lagi nih kakak yang terakhir, yang 7 nih, yang ke-7 kakak ya. Kakak itu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga almarhum. Gimana kalau kartu keluarganya udah diambil? Maka itu sebelum diserahkan ke kelurahan untuk pembuatan akte, baiknya dikopi terlebih dahulu. Tapi kalau udah terlanjur diambil ya nggak apa-apa, melampirkan kakak yang baru. Karena nomor kakaknya tidak berubah, hanya saja jumlah anggota keluarganya yang berkurang gitu ya. Nah, biasanya kalau buat akte kematian apa aja sih syaratnya kok sampai kakaknya diambil? Bukan kakak saja yang diambil, KTP almarhumnya juga. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Makanya update terus, oke? Nah, setelah itu terakhir nih ya, yang penting banget itu materai. Gitu ya, materai disiapin. Biasanya kalau untuk penguburan kurang lebih 3 materai yang 10.000, karena akan menandatangani surat pernyataan tumpang kalau memang tumpang, surat persetujuan keluarga, terus sama pernyataan bahwa tidak ada biaya dalam proses pelaksanaan pemakaman gitu ya. Nah, 3 materai tersebut itu dibawa untuk pemakaman gitu ya. Nah, dan selanjutnya perihal masalah apa-apa saja yang diserahkan, yaitu semua 8 dokumennya itu diserahkan ya. 8 dokumen itu diserahkan ke kantor TPU maksimal 30 hari dari pemakaman gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah dilengkapi, maka petugas TPU akan memberikan surat rekomendasi atau surat pengantar untuk selanjutnya proses di PTSP kelurahan. Nah, alurnya bagaimana nih kalau udah dapat surat pengantar ya?
lanjut nanti di video berikutnya. Makanya video 1, video 2, selanjutnya itu berkesinambungan. Kalau memang ada pertanyaan boleh komen gitu ya. Oke, sebelumnya banyak terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung supaya saya lebih semangat untuk uploadnya, memberikan informasi kepada kalian. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.